Di video ini gue akan menunjukkan kepada kalian gue lagi nyukurin pelanggan setianya Kinkat. Hai, ini saya pelanggan setianya Kinkat. Nah, beliau ini yang nggak mau disebut identitasnya menceritakan pengalaman dia selama ini nyukur di Kinkat. Dan saya bisa bilang hasil yang ini memang standar Kinkat. Jadi bukan gara-gara video ini mereka buat begini ya. Memang ini standar Kinkat. Dan salah satu hairstylist saya, Dedi, itu memang favorit saya. Kira-kira testimoninya settingan nggak ya? Bagi kalian yang di sana, jangan ragu, comment over and taste how the Kinkat gives you the best. Jadi tonton aja video ini. Thank you and best of luck for Kinkat. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dedi Kinkat. Dan gua Dedi pakai Y bukan pakai I. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di dalam video ini gua lagi nyukurin loyal customer gua atau pelanggan setia. Oke, langsung aja ya gue ceritakan ya. Jadi di awal tadi gue pakai nomor guard nomor 2. Sebenarnya sih nggak perlu karena sebetulnya rambutnya masih pendek. Jadi bapak ini setiap 2 minggu sekali itu cukur. Jadi karena pelanggan setia, setiap 2 minggu sekali cukur. Nah tadi di step pertama gue pakai nomor 2. Lalu berikutnya gue bikin guideline. Nah setelah guideline gue pakai nomor 1. Nah sekarang ini lagi pakai nomor 1 nih. Nomor 1 levering close. Dan gue sebut di tahap ini gue sebut namanya middle line. Jadi gue buat garis tengah lalu gue samarkan. Terus berikutnya gue akan menghilangkan guideline-nya. Nah saat ini gue lagi pakai levering open atau tuasnya itu gue kebawahin. Pas sedikitnya lagi tuasnya gue tutup. Jadi sesuai kebutuhan bagaimana caranya gue akan menghilangkan guideline-nya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian kurang jelas kalian boleh tulis komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Oke jadi di tahap ini gue sedang menghilangkan guideline. Jadi gue samar-samarkan dulu bagian gradasinya atau fade-nya. Jadi nanti menghilangkan guideline-nya akan lebih mudah. Nah kali ini gue lagi pakai guard nomor setengah nih. Fungsinya hanya untuk memudahkan garis-garis yang udah gue buat tadi. Pertama ada guideline, kedua ada middle line atau garis tengah, dan yang pertama tadi yang pakai nomor 2 gue sebut baseline atau garis dasar. Nah tugasnya hanya menghilangkan garis-garis yang gue buat tadi. Oke, sampai di situ teman-teman. Sambil menyimak video ini boleh kalian menekan tombol subscribe dan emot like di bawah. Lanjut ke tahap berikutnya. Kali ini gua membuat transisi karena nanti gua akan buat razor fade ya. Jadi gua akan membuat razor fade menggunakan straight razor. Jadi transisinya itu gua buat dengan detailer supaya nyambung teman-teman. Pasti teman-teman maksud kan yang apa yang gue maksud. Oke lanjut. Nah di tahap ini gue menghilangkan rambut yang tersisa sambil gue membuat transisi antara razor yang nanti akan gue razor dan bagian atas, bagian zeronya yang tadi pakai clipper magic clip. Sekalian gue shape up di bagian depannya mengikuti
natural line-nya. Nah, di razor fade ini gue hanya menggunakan air, jadi gue basahin dengan air biasa atau water spray. Gue semprot secara merata, lalu gas pakai straight razor. Jadi tipsnya di kali ini kalian harus mengikuti apa yang namanya hairline atau garis natural rambut tersebut. Jadi nggak perlu buat garis-garis baru lagi. Setelah itu gua kerok atau gua razor atau straight razor, karena yang namanya karena fade kali ini gue sebut razor fade. Oke teman-teman, jadi rambut bapak ini sangat tebal sekali, batangnya sangat besar-besar sekali, keras. Nah, biasanya gue bisa menghabiskan 2 atau 3 silet, karena nggak bisa gue paksakan. Jadi baru gosok tiba-tiba tumpul, gue ganti lagi siletnya. Tekniknya bisa kalian lihat di layar YouTube ini. Buat kalian yang masih stay, kembali lagi gue mengingatkan kepada kalian, jangan lupa menekan tombol subscribe dan emot like di dalam video ini guna untuk mendukung channel Deddy King Cuts. Karena bila kalian mendukung channel ini akan semakin berkembang dan akan banyak informasi atau hal-hal yang bisa gue bagi di channel ini. Oke, selanjutnya gue buat namanya hard part atau biasa kita sebut garis lah ya. Ada juga yang bilang skin, ada juga yang bilang comberan, ada yang bilang gold. Ya itulah pokoknya ya, yang penting kalian maksud apa yang dimaksud. Lalu gua pakai teknik overcomb supaya disconnect, jadi bagian samping dan atasnya sangat-sangat disconnect, karena rambut, kebetulan tipikal rambut ini adalah tebal, keras, kaku, lebat, dan nanti akan gua kasih gunting blending yang sangat dalam. Jadi gua nggak menyarankan buat teman-teman yang rambutnya tipis atau biasa aja dan nggak tebal untuk menggunakan teknik ini, karena kebetulan rambut bapak ini teramat sangat lebat dan keras, makanya gua gunting sasak sangat dalam. Boleh lah ya gue sebut gunting sasak, blending shirt, thinning shirt, sama aja. Oke, segitu aja. Sepertinya udah selesai. Lanjut, mau gue cuci. Tapi sebelum gue cuci, gue harus memeriksa dulu nih, bener-bener habis atau belum bagian bawahnya. Jadi gue pakai shaver untuk memastikan bahwa bagian rambut di bagian bawah itu betul-betul licin, betul-betul skin. Karena kalau hanya pakai razor doang, ketika kita raba ke atas, dia akan masih terasa kasar. Oke, jadi gitu ya. Kalau kita cukur di King Cut, atau kalau kalian mau cukur di King Cut, setelah dicukur, kalian akan dicuci rambutnya aja tapi ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih stay di video ini. Tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kalian untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan emot like di bawah. Dan bila kalian ada pertanyaan, bolehlah tulis di kolom komentar. Oke, gue Deddy pakai I bukan pakai I. Mengucapkan terima kasih banyak yang masih stay di video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, terakhir nih. Terakhir, ini gue kasih aftershave. Gunanya untuk antiseptik.
supaya rambutnya nggak terlalu kering. Nah, ini before-nya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya. Tetap sehat selalu buat teman-teman di sana, dan gue ucapkan terima kasih banyak. See ya.